Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisah ayyas'ala sahibal mali an qadril wajib alaih. Adab orang yang menerima zakat, pemungut pengambil zakat. Yang kelima, hendaknya dia bertanya kepada pemilik harta an qadril wajib alaihi, tentang perkiraan yang wajib bagi dia. Ini berangkat dari pendapat Imam Ghazali dan mazhab Syafi'i yang mengatakan zakat harus dibagi rata. Kan ulama berbeda pendapat apakah zakat boleh dibagikan satu kelompok atau harus semua kelompok. Imam Syafi'i dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya memilih pendapat supaya zakat itu dibagi semua kelompok, ya fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, sabilillah, amil dan seterusnya. Maka berangkat dari pemikiran itu, fa in kana ma yu'tihi fawqa thumun, seandainya apa yang diberikan dia melebihi 1/8, karena kan Imam Ghazali menyaratkan maksimal 1/8 dalam setiap kelompok. Kalau diberi lebih dari itu, fala ya'khudhu minhu, hendaknya tidak diambil. Li'annahu la yastahiqu ma'a syarikaihi illa thumuna. Karena menurut pendapat Imam Ghazali, dia hanya berhak mendapat 1/8. Kan asnaf itu ada 8. Semua harus dapat bagian. Makanya menurut Imam Ghazali, setiap kelompok mendapat 1/8 karena dibagi 8 kelompok. Kalau ada orang diberi lebih dari 1/8, menurut Imam Ghazali suruh mengembalikan. Falyanqus minaf thumuni miqdara ma yusrafu ila itsnaini min sinfih. Hendaknya dikembalikan kelebihan dari 1/8 yang lebih dari yang bisa dia bagi bersama 2 orang dari setiap kelompok. Ini kembali ke bab yang kemarin. Menurut Imam Ghazali, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, zakat itu harus dibagi 8 kelompok semua, masing-masing dapat 1/8. Dan setiap kelompok harus minimal 3 orang. Berarti penerima zakat itu harus 8 kali 3. Berapa? 24. Jadi pihak yang terima zakat 24. Tidak boleh diberikan 2 orang, 3 orang atau 1 orang, menurut Imam Ghazali. Berangkat dari pemikiran itu, kalau ada orang diberi lebih dari 1/8, maka harus dikembalikan. Wa hadha su'alu wajibun ala aktsaril khalqi. Pertanyaan begini ini wajib bagi mayoritas orang. Maksudnya dia menurut Imam Ghazali harus tanya. Umpamanya saya diberi zakat 1 juta, saya harus tanya, Pak, zakat sampean sesungguhnya berapa? 2 juta. Loh, saya kok diberi 1 juta? Iya, kamu saya beri separuh. Tidak boleh, suruh kembalikan. Karena dia hanya boleh menerima 1/8. Karena rumusnya menurut Imam Ghazali harus dibagi ke 8 kelompok. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bolehkan boleh 1 kelompok, ada bahkan ada yang mengatakan boleh pada 1 orang. Tapi ini pendapat ini mengikuti pada pendapat yang sebelumnya. Fa innahum la yura'una hadhil qismah. Umumnya orang itu tidak memperdulikan soal aturan pembagian. Imma li jahlin, ada kalanya karena tidak tahu. Wa imma li tasahulin, ada karena gegampang. Zakat berikan 1 orang. Menurut Imam Ghazali tidak boleh. Saya zakat fitrah, tak berikan 1 orang, tidak boleh. Harus dibagi 8 kelompok. Ada yang mengatakan minimal 3 kelompok.
Beri satu orang tidak boleh. Tetapi ini juga ada yang membolehkan. Jadi fikih ini ada banyak pendapat ya. Wa innama yajuzu tarkus su'ali an misli hadhil umur. Diperbolehkan untuk tidak bertanya dalam masalah seperti ini idza lam yaghlib 'ala dhanni ihtimalut tahrim. Kalau tidak ada dugaan kuat kemungkinan keharuman. Karena ya, seperti tadi, kalau menurut Imam Ghazali dibagi ini hukumnya wajib ya. Tidak boleh diberikan satu orang. Makanya kalau ada orang diberi harus tanya, ini untuk siapa saja, saya dapat berapa persen gitu. Hati-hati ya. Wa sayati dzikru madhanis su'al wa darjatil ihtimal fi kitabil halal wal haram insyaallah. Nanti akan diterangkan lagi di mana harus tanya, di mana tidak bertanya. Seberapa besar kemungkinan halal haram dalam bagian kitab halal dan haram insyaallah ya. Jadi ini menurut Imam Ghazali, zakat itu harus dibagikan pada semua kelompok. Makanya orang harus bertanya, apakah bagian dia itu tidak mengambil jatahnya kelompok lain ya. Ini berangkat dari qaul yang mewajibkan zakat harus dibagi rata ya. Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak harus rata. Yang penting diberikan salah satu dari 8 asnaf ya. Ini pendapat yang lebih dipilih oleh mutakhirin ya. Sekarang al-faslur rabi', fasal yang keempat. Ini ganti fasal yang terakhir dari bab zakat dalam kitab Ihya. Al-faslur rabi' fi sadaqati tatawwu'. Fasal yang keempat tentang sedekah sunnah. Wa fadliha dan keutamaan sedekah sunnah. Wa adabi ahdhiha wa ayataiha. Dan etika adab mengambilnya atau memberikannya. Ini dibahas secara tersendiri. Karena yang di atas itu menerangkan tentang zakat yang wajib. Setelah wajib masih ada yang sunnah. Seperti sholat ada fardu ada sunnah. Puasa ada yang fardu ada yang sunnah. Bayanu fadilatis shadaqah. Keterangan tentang keutamaan sedekah secara umum ya. Al-ahbar dari beberapa hadis, di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu walau bitamratin. Rasul mengatakan bersedekahlah walau bitamratin, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sebutir sebiji kurma yang harganya murah maksudnya. Fa innaha tasuddu minal ja'i. Sebab walaupun cuma sebutir sebiji kurma itu bisa mengisi perut orang yang lapar ya. Artinya walaupun kamu sedekah kecil, kalau nggak ada kurma di Indonesia rambutan, kelengkeng ya. Walaupun cuma satu biji itu sudah berfaedah. Wa tudfi'ul khati'ata. Sedekah walaupun kecil itu bisa menghapus kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air bisa mematikan api. Artinya walaupun kecil, sedekah itu tetap berarti. Jangan nunggu kaya ya. Sedekah jangan menunggu 1 M, 1.000, 2.000 itu sudah bagus ya. Makanya kita bikin gerakan sehari 1.000, gerakan sedekah sehari 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ini kalau dikumpulkan banyak ya. Umpamanya alumni An-Nur ini ada 1.000 orang. Kalau setiap hari ada 500 saja,
Sodakoh 1.000 kali 500 berapa? 500.000 kali 30 hari 15 juta. 1.000 itu sangat berarti ya. Makanya kita punya gerakan lazis itu untuk itu. Kita mengharap gerakan 1.000 saja, tidak usah gede-gede. 1.000 susu rokok. Kemarin ada alumni lucu datang ke sini mau ngasih saya uang. Saya bilang kamu jangan ngasih saya, kasih kotak lazis saja. Situ minta ke kantor kotak lazis, saya kasih kotak. Dah isi ya. Dia kan ngerokok. Saya bilang kamu merokok? Iya. Saya minta rokok 1 lencer 1 hari ya. Berapa rokok 1 lencer? 1 apa? 1 batang 1.500. Ya sudah, rokokmu setiap hari saya minta 1 batang. Masukkan ke omplong lazis ini. Jadi kamu kumpulkan setiap hari ngerokok 1 batang 1 batang. Kalau sudah 10 batang kamu tebus, masukkan ke omplong. Itu rokok saya. Iya, sanggup sudah. Suatu saat datang ke sini, Gus saya mau nyaur. Loh, ada apa? Itu saya ngisi di omplong. Suatu saat saya nggak punya uang, saya cukit lagi, saya buat beli rokok. Katanya, wah, mau. Jadi dia saking takutnya pada saya karena saya bilang itu rokok 1 batang milik saya, masukkan ke sini. Terus suatu saat kan itu tidak ada kuncinya, kotak lazis itu dicukit, dibuat beli rokok. Terus datang ke sini mau nyaur. Loh, kamu nyaur apa? Itu omplongnya kemarin saya cukit. Ya balik nona omplong. Itu bukan duit saya gitu. Gerakan 1.000 rupiah ini lumayan. Saya berharap gerakan lazis 1.000 rupiah ini menjadi kekuatan. Untuk apa? Untuk beasiswa santri, khususnya yang program tahfidz gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyakki tamratin. Hendaknya kamu jauhilah neraka walau dengan sedekah separuh kurma. Kurma 1 ditugel, saking kecilnya maksudnya. Walaupun cuma separuh. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak menemukan atau kamu nggak punya yang dibuat sodakoh, betul-betul nggak ada. Fa bi kalimatin thayyibatin, hendaknya kamu sodakoh dengan ucapan yang baik ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ngomong yang bagus itu sedekah ya. Jangan ngomongnya nyente-nyente, tahu nyente-nyente. Jangan kasar, apalagi pada orang tua, dosa ya. Jangan biasakan ngomong tidak apa, intonasinya ini tidak menyenangkan gitu. Yo, bu, moh gitu. Jangan ngomong yang kasar ya. Kalau kamu tidak bisa sodakoh uang, sodakoh senyum ya, sodakoh omong yang lembut. Fabi kalimatin thayyibatin, hendaknya kamu sodakoh ucapan yang baik ya, yang sopan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin muslimin yatasaddaqu bisadaqatin min kasbin thayyibin illa kanallahu ya'khudhuha biyamini. Tidak seorang pun hamba yang bersedekah dengan sodakoh dari pekerjaan yang halal ya. Ingat, sodakohnya harus dari pekerjaan yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyiban. Allah tidak mau menerima sodakoh yang tidak bagus ya. Siapa sodakoh
dengan harta halal, illa kana Allahu ya'khudhuha biyaminih, maka Allah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, maksudnya dengan keridhoannya. Fayurabbiha lahu, Allah kembangkan zakat itu, pahalanya ditingkatkan. Kama yurabbi ahadukum fasilahu, sebagaimana kamu di antara kamu merawat anak sapi. Kalau kamu punya anak kambing, anak sapi, pasti dirawat dengan bagus. Allah menerima sedekah yang halal seperti kamu menerima anak kambing, anak sapi, dipelihara baik sehingga besar. Hatta tablughat tamratu mithla Uhudin. Sedekah yang diberikan seandainya itu hanya berupa 1 biji kurma, dikembangkan pahalanya oleh Allah mithla Uhudin, sampai sebesar gunung Uhud. Artinya pahala sedekah itu dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda, Allah berkata pada sahabat Abu Darda, idza tabakhta mirqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kamu masak sop, mirqah itu makanan yang berkuah ya. Kalau hari ini sop, gulai ya. Mirqah itu masakan yang ada kuahnya. Pesan Kanjeng Nabi, kalau kamu masak yang ada kuahnya ya, bagaimana? Fa'aksir ma'aha, hendaknya kuahnya diperbanyak. Jadi kalau kamu bikin gulai, soto, sop, kuahnya ditambahi. Encer enggak apa-apa. Untuk apa? Summanzur ahla baitin min jiranika. Kemudian kamu lihat tetanggamu ya, rumah-rumah sekitarmu. Fa'asibhum minhu bima'rufin. Hendaknya kalau kamu masak, itu tetanggamu kamu beri. Oh itu enggak masak, kamu kirim. Sebelah kamu kirim. Budaya ater-ater itu, kalau di Jawa namanya budaya ater-ater, ngasih masakan. Itu ada dalilnya ya. Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita kirim masakan kepada tetangga. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim ya. Artinya walaupun masaknya itu jangan terong ya, soto tahu umpamanya, rawon belonceng khas santri, walaupun kamu tidak masak yang istimewa, kalau ada tetanggamu mau, berilah ya. Jangan tetangga cuma dikasih baunya, nyate baunya kebul-kebul, tapi tetangganya tidak diberi, itu menyiksa. Nah, baunya kan menyengat. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in ma ahsana abdun as-sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla al-khilafata ala tirkatihi. Ma ahsana abdun as-sadaqah, tidak ada seorang yang memperbaiki sedekah. Maksudnya apa? Sedekahnya dengan situasi yang menyenangkan, hatinya ikhlas, memberikannya dengan sopan, dengan tidak menyakiti ya. Siapa orang sedekah dengan cara yang baik,
illa ahsanallahu azza wa jalla al khilafata ala tirkati. Allah akan membalas dijaga harta peninggalannya. Artinya orang yang ahli sedekah dengan bagus, insya Allah anak-anaknya nanti hidupnya tidak kesusahan, ya. Tinggalannya tidak jadi bancaan. Ini salah satu faedah sedekah. Sebab anak turun, cucu, anak cucu itu mendapat bagian kebaikan dari kakeknya. Kalau kakeknya itu dulu ahli sedekah, pasti anak-anaknya besok dijaga oleh Allah. Hartanya dijaga, anak-anaknya dijaga, ya. Ini kelebihan sedekah, ya. Jadi kalau kamu kepingin anak-anakmu, cucumu besok hartamu itu terjaga, tidak korat-karit, yang rajin sedekah. Apa artinya walaupun kamu kaya, tapi nanti setelah kamu mati anakmu gelut, rebutan warisan, bacoan, ada loh itu, kakak adik rebutan warisan, bunuh-bunuhan, santet-santetan. Nah, padahal saudara. Nah, supaya tidak terjadi demikian, siapa orang kepingin tirkahnya, harta peninggalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia sedekah dengan baik, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Semua orang akan dilindungi sedekahnya di bawah bayang-bayang sedekahnya di hari kiamat. Jadi besok kita semua kalau sudah bangkit dari kubur dalam situasi panas, tidak ada orang jual payung, tidak ada orang jual es teh, ya. Di akhirat tidak ada jual es degan, ya. Akhirat itu panas. Siapa yang bisa kasih minum? Sedekahmu waktu kamu hidup. Kalau kamu waktu hidup beri orang minum, besok Allah beri akan kau minuman di hari kiamat. Sedekahmu yang akan jadi pelindungmu. Kalau kamu di dunia rajin sedekah, besok di akhirat dia akan jadi payung. Jadi kamu gak kemanasan. Hatta yuqdha bainan nas, sehingga akan tiba keputusan pengadilan Allah di antara manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Sedekah sirri, sedekah secara diam-diam, sedekah yang tidak diekspos di medsos. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana sedekah diekspos di medsos? Kalau tujuannya riya, pamer, jelas tidak dapat pahala, ya, tidak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Karena itu akan menyakiti orang. Orangnya kamu foto, jepret, diupload, dia kan malu nerima uang diupload. Memalukan, ya. Orang akan malu kalau fotonya ini ditampilkan di depan orang lain. Makanya tidak perlu sedekah itu ditampak-tampakkan, ya. Kecuali kalau memang ada tujuan untuk mempengaruhi orang lain, ya. Sedekatus sirri tudfi'u ghadabar rabb azza wa jalla. Sedekah sirri itu akan menutup, mematikan murka Allah.
artinya menjadi sebab orang itu tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Malladzi a'ta min sa'atin bi afdhal ajran min alladzi yaqbalu min hajatin." Orang yang memberi min sa'atin dari kekayaan, maksudnya orang yang sedekah dari kondisi yang longgar, kondisi yang berkecukupan. Bi afdhal ajran minal ladzi yaqbalu min hajatin. Itu tidak lebih besar pahalanya daripada orang yang menerima karena ada kebutuhan. Ya. Maksudnya begini. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya orang yang menerima sedekah itu tidak buruk ya. Tidak selalu orang yang menerima sedekah itu jelek ya. Bahkan kadang ada orang menerima sedekah itu justru pahalanya lebih besar ya. Jadi malladzi a'ta min sa'atin bi afdhala ajran min alladzi yaqbalu min hajatin. Orang yang memberi dalam kondisi kaya itu belum tentu lebih besar pahala dibanding orang yang menerima karena butuh. Maksudnya apa? Maksudnya orang menerima zakat itu tidak hina, tidak rendah. Orang menerima zakat itu juga mendapat pahala kalau memang dia menerima itu butuh. Gitulah. Di sini dijelaskan wala'allal murada bihi alladzi yaqsidu min daf'i hajatihi at-tafarrugha lid-din. Maksud dari hadis ini yaitu orang yang mengambil sedekah untuk mencukupi kebutuhannya supaya dia lebih konsentrasi urusan agama ya. Seperti guru-guru ngaji bawahnya. Guru-guru ngaji ini boleh menerima bayaran, boleh. Guru MI, guru TPQ, mereka boleh menerima gaji, menerima pahala, menerima apa? Upah itu boleh ya. Karena apa? Dia ada kebutuhan supaya dia konsentrasi mengajar. Lah kalau semua guru nggak dibayar, nggak ada orang yang mau jadi guru, terus siapa yang akan mengajar? Makanya guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, jika bukan orang kaya, dia termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Dan dia menerima zakat itu tidak tercela, bahkan dapat pahala. Karena apa? Tujuannya supaya dia konsentrasi pada pendidikan. Itu tidak apa-apa. Fayakunu musawiyan lil mu'ti alladhi yaqsidu bi'ata'ihi imarat adini. Orang itu pahalanya menerima sedekah. Kiai-kiai menerima sedekah. Oh kiai-kiai itu menerima sedekah. Iya. Guru ngaji, kiai menerima sedekah tidak apa-apa. Karena apa? Satu, menyenangkan yang memberi. Yang kedua, supaya dia tidak sibuk bekerja sehingga konsentrasi mengabdi, mengajar. Itu boleh ya. Yang tidak boleh itu orang mencari upah atas profesi ngaji. Itu tidak boleh. Umpamanya Fadli diundang pengajian, tanya dulu sanguni biro. Nah ini nggak boleh. Mengkomersilkan tarif ngaji ini yang tidak boleh ya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan ayat Tuhan ini dijual murah. Ini kan ada toh dai yang begitu. Boleh ngundang DP 50%. Berapa?
Ini satu kali pidato 50 juta, DP 50%. Lah yang begini nih yang gak boleh, komersil yang begini gak boleh. Tapi kalau orang itu ngaji, diberi sangu, tidak apa-apa, diterima tidak apa-apa. Dan itu tidak rendah, tidak hina. Bahkan itu juga dapat pahala. Sama, yang memberi dapat pahala, ya. Kalau tujuannya dia ingin memberi kiai, memberi ustadz untuk meramaikan agama, supaya ustadz itu sergap ngaji, supaya dia fokus mengajar, supaya dia ini nggak sibuk nyambut gawe, cek ngaji. Orang kaya memberi dia sedekah, ustadznya menerima supaya dia sama, supaya fokus perjuangan, ngajar, tidak cari upah. Dua-duanya dapat pahala, ya. Fayakun musawiyan lil mu'til ladzi yaqsidu bi'ata'ihi imarat ad-dini. Kiai, guru yang menerima sedekah itu pahalanya sama dengan yang memberi dengan tujuan untuk memakmurkan agama. Kalau semua ustadz ini miskin, agama itu tambah seret. Hari ini sudah saya lihat ada fenomena ini. Banyak anaknya kiai gak ngaji, anaknya kiai jadi dokter banyak, anaknya kiai jadi insinyur banyak. Tapi anaknya dokter nggak ada yang mau jadi kiai, sebab bayarannya gak jelas. Dokter kan suntik 1.000, mangap 50.000. Nah, banyak orang yang cenderung menjadi begini. Saya bilang banyak orang yang kapok jadi kiai. Saya bilang ke teman-teman saya, kamu sudah kapok jadi kiai. Loh, kenapa? Enggak, buktinya anakmu sudah nggak ngaji. Sudah banyak saya lihat kiai anaknya nggak ngaji. Ada kiai top nasional, anaknya satu jadi dokter, satu jadi insinyur. Ketika bapaknya meninggal, saya datang ke rumahnya, Gus, itu kitabnya bapak sekian itu siapa yang baca? Ketawa dia, nggak ada yang bisa. Jadi anaknya nggak ada yang ngaji. Makanya saya setuju ini ya, ustadz-ustadz ini nasibnya harus diperhatikan. Sedekah pada kiai itu bagus-bagus saja. Supaya apa? Supaya orang ini tidak gengsi jadi kiai gitu. Sekarang ini saya melihat sudah ada gejala orang gengsi jadi kiai. Buktinya anaknya sudah nggak mondok, anaknya sudah nggak ngaji. Setelah itu jadi PNS, setelah itu jadi pegawai, pondok bangkrut. Sudah banyak saya melihat begini nih. Banyak pondok ya, beberapa saya lihat anaknya nggak ada yang ngaji, anaknya sibuk jadi pegawai, jadi PNS, jadi dosen, pondoknya ditinggal. Di kampung-kampung itu banyak ya, karena jadi kiai itu mungkin profesi yang tidak menjanjikan. Bayarannya biar kiai. Padahal kalau dia ngerti yang menggaji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut ya. Jadi kiai jangan takut, yang beri rizki Allah ya. Jangan kayak ada ustadz kemarin saya lihat di YouTube ketawa saya. Ustadz yang sorbanan jual minyak wangi. Wah itu, saya ini susah sekarang ini karena corona tidak bisa cari nafkah. Loh, memang ustadz itu nafkahnya pidato. Nah ini salah ini. Bagaimana pidato dianggap nafkah? Harusnya ya kerja aja kalau begitu caranya ya. Artinya berdakwah itu jangan dijadikan tempat cari uang, bahaya ini ya. Adapun kalaupun dia ngaji diberi, itu tidak apa-apa ya. Sama dengan guru wajib dimuliakan. Tapi guru tidak boleh minta dimuliakan. Ayo ambungkan tanganku, nggak boleh. Tapi muridnya mencium tangan guru, kewajibannya gitu loh. Jadi jangan ada orang yang jual beli ilmu ya, itu tidak boleh ya.
ilmu harus didedikasikan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqah afdhal. Ada orang bertanya kepada Nabi, Nabi, sedekah itu yang paling bagus yang bagaimana? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah terbaik itu, kata Nabi, hendaknya kamu sedekah ketika kamu posisi sehat dan medit dan eman, ya. Orang kalau masih sehat ini kan keinginannya banyak. Lah, waktu seperti ini sedekah pahalanya besar. Sebab kita sedang giat-giatnya kepingin sugih. Sedekah pada saat itu nilainya tinggi. Ta'amulul ghina wa tahsal faqah. Ketika kamu sedang ingin jadi orang kaya dan takut miskin. Kan orang baru kerja biasanya kan gitu. Anak muda baru kerja, baru sukses, itu kan impiannya tinggi. Kau pengen punya Mercy, kau pengen rumah tingkat 7, istri 4. Pokoknya dia sedang kemaruk-kemaruknya. Nah, sedekah pada saat kemaruk itu ya, untuk mengendalikan sifat rakus itu yang bagus ya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala waqad kana li fulan, ya. Kata Nabi, sedekah itu jangan nunggu kamu tua, sudah stroke, sudah sepuh baru sedekah, sudah di rumah sakit baru mengatakan, anu ya, kalau saya mati, anu berikan anu, itu berikan anu, ini berikan itu. Karena kamu tidak ngomong pun dia akan dimiliki dia, gitu. Kamu belum ngomong pun kalau kamu mati, hartamu sudah pasti diambil orang lain. Jangan memberi ketika kamu sudah tidak berdaya, ya. Jangan memberi ketika kamu sudah tidak butuh. Wis kate mati baru sedekah. Ya lebih baik tapi daripada tidak, ya. Tapi yang paling bagus apabila kamu sedekah dalam keadaan sehat. Ketika kamu masih giat-giatnya kerja, ketika kamu masih bermimpi jadi kaya raya, di situ kamu sedekah, itu nilainya tinggi. Karena apa? Ketika kamu saat itu masih ambisius. Tapi kalau kamu sudah tua, umur 85, sudah gak bisa jalan, sudah kursi roda, ya pasti aja kamu keeman. Karena apa? Dimakan juga sudah gak bisa, dinaiki sudah gak bisa, ya. Dia sudah gak bisa apa-apa. Lah, memberi ketika kondisi sudah lemah itu boleh, tapi nilainya rendah. Yang bagus itu kamu sedekah ketika kamu masih muda, masih ingin kaya, masih cinta pada dunia. Disitulah banyaklah sedekah. Itu menurut Rasulullah sedekah yang paling baik, ya. Saya doakan semoga semuanya kaya. Semua santri, semua alumni, wali santri dan semua, ya. Saya doakan semoga semua diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan kesehatan yang berkah. Amin Allahumma amin.